Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang tafsir ahkamul Quran. Tafsir ahkamul Quran adalah cabang dari ilmu tafsir. Kita mengetahui bahwa ada beberapa jenis penafsiran atau cara penafsiran atau corak yang digunakan oleh para ulama dalam menafsirkan Al-Quran. Ada yang menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan ilmu bahasa, maka mereka membuat tafsir bahasa untuk Al-Quran. Ada yang menggunakan pendekatan ilmu akidah, maka mereka menulis tafsir akidah untuk Al-Quran. Namun ada juga ulama yang mereka berfokus pada ayat-ayat yang mengandung pesan-pesan hukum di dalam Al-Quran, dan mereka membuat tafsir ahkamul Quran. Tafsir ahkamul Quran sejatinya adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya mengandung pesan hukum, ayat-ayat yang mengandung perintah atau mengandung larangan atau mengandung aturan-aturan serta norma-norma yang harus dijalankan oleh setiap pribadi muslim di dalam hidupnya. Nah, tafsir ahkamul Quran secara umum ia sesungguhnya termasuk ke dalam bagian tafsir birra'i, tafsir dengan pendapat. Kenapa? Karena biasanya dalam tafsir ahkamul Quran lebih dominan pendapat pribadi si mufassirnya, mulai dari ayat yang dipilihnya untuk ditafsirkan sampai kemudian dalil-dalil yang dia gunakan untuk menafsirkan ayat-ayat hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan biasanya yang melakukan tafsir ahkamul Quran adalah mereka yang secara khusus terlibat dalam atau terafiliasi dengan mazhab-mazhab fikih tertentu. Semisal Imam Qurtubi menulis tafsir ahkamul Quran dan beliau adalah seorang ulama yang bermazhab Maliki. Kemudian ada tafsir Jassas ya, yang ditulis oleh ulama yang bermazhab Hambali. Kemudian ada juga tafsir Al-Quranul Karim yang ditulis oleh Kaya Al-Hirasi. Beliau adalah seorang ulama yang bermazhab Syafi'i. Sehingga ketika kita mulai membaca tafsirul ahkam atau kitab-kitab tafsir ahkam, biasanya kita akan melihat di sana dominasi arah pemikiran mazhab fikih yang dianut oleh penulisnya. Jika mufassir ahkamnya adalah seorang yang bermazhab Maliki, maka biasanya tafsir ahkamnya sangat bercorak Maliki. Sebagaimana jika mufassir ahkamnya adalah seorang yang bermazhab Syafi'i, maka tafsir ahkamnya juga sangat bercorak Syafi'i, dan begitu seterusnya. Sehingga ketika kita membaca tafsir ahkam, kita akan melihat di sana ada kecenderungan untuk mempertahankan pendapat-pendapat fikih mazhab tertentu. Sebagaimana juga tidak jarang di sana ada kecenderungan untuk mengalahkan dalam tanda kutip atau melemahkan dalam tanda kutip pendapat-pendapat fikih mazhab yang lain. Sehingga kalau kita menelusuri akar sejarah kenapa sampai timbul tafsir ahkam yang ini sesungguhnya tidak ada pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jawabannya adalah karena memang para ulama mazhab merasa perlu untuk menulis kitab tafsir berbasis kepada pemikiran mazhab mereka masing-masing dalam rangka untuk mempertahankan kebenaran dalil yang digunakan di dalam mazhabnya. Pertanyaannya, apakah kita perlu mempelajari tafsir ahkam? Jawabannya perlu sekali agar kita bisa memahami maksud kandungan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung pesan hukum di dalamnya. Karena pada hakikatnya Al-Quranul Karim itu sendiri adalah sumber hukum utama bagi umat Islam. Bayangkan, jika kita tidak bisa memahami ayat Al-Quran dengan baik, kita tidak bisa memahami perintah yang ada di dalam ayat Al-Quran, kita tidak bisa memahami larangan yang ada di dalam ayat Al-Quran, atau kita tidak bisa memahami aturan-aturan yang ada di dalam ayat Al-Quran, maka itu berarti kita tidak mungkin untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama dari hukum Islam. Karena semua ulama sepakat bahwa Al-Quranul Karim adalah sumber utama hukum Islam, maka mau tidak mau tafsir ahkam itu dipandang sebagai sesuatu yang harus ada pada hari ini. Ia adalah keniscayaan, sehingga memudahkan kita untuk memahami maksud hukum yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ulama tidak semuanya sepakat
tentang jumlah ayat hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sebagian berasumsi bahwa ayat hukum jumlahnya hanya 200. Mereka memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan ayat hukum di dalam Al-Quran hanyalah ayat-ayat yang di dalamnya mengandung perintah, mengandung larangan, atau mengandung redaksi yang sifatnya instruksional. Sementara ayat-ayat di luar konteks itu, semisal ayat tentang akidah, ayat tentang kisah-kisah dan sebagainya, itu dianggap di luar ayat hukum. Namun sebagian ulama yang lain beranggapan bahwa sesungguhnya seluruh ayat Al-Quran adalah ayat hukum. Mereka tidak mau membatasi bahwa hanya ayat-ayat tertentu saja yang dianggap sebagai ayat hukum. Kenapa? Alasannya karena mereka berpandangan bahwa sesungguhnya Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai hidayah. Fungsi Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup. Al-Quran bertugas untuk mengarahkan. Al-Quran memberikan perintah apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditinggalkan, dan seterusnya. Maka apapun ayatnya di dalam Al-Quran, walaupun kesannya di dalam ayat tersebut tidak mengandung perintah atau larangan, ataupun ada ayat yang di dalamnya berisi tentang kisah-kisah yang terjadi pada masa lampau, namun tetap saja ada pelajaran yang bisa diambil di dalam setiap ayat Al-Quran, yang itu kemudian menginspirasi kita umat Islam untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Nah, ini berarti bahwa seluruh ayat Al-Quran adalah ayat yang mengandung hukum. Nah, karena itu maka terlihat ada perbedaan di kalangan ulama, semisal Imam Qurtubi di Tafsirul Ahkamul Quran karya beliau memasukkan seluruh ayat Al-Quran untuk ditafsirkan. Padahal judul kitab itu jelas sekali adalah Ahkamul Quran. Sementara Ibnu Al-Arabi, Ahkamul Quran, sama-sama bermazhab Maliki, beliau tidak memasukkan semua ayat Al-Quran untuk ditafsirkan di dalam kitabnya. Karena beliau punya persepsi yang berbeda dari Imam Qurtubi tentang mana yang disebut dengan ayat hukum dan mana yang disebut dengan ayat bukan ayat hukum. Berikutnya, di dalam penafsiran hukum atau ayat-ayat hukum, biasanya ulama sangat mempertimbangkan bagaimana ayat itu dipahami pada masa Rasulullah SAW, bagaimana ayat tersebut dipahami oleh sahabat, dan bagaimana ayat itu diimplementasikan baik pada masa Nabi maupun pada masa sahabat. Dan kalau kita melihat hukum dari perspektif Al-Quran, maka sudah barang tentu yang menjadi referensi utama adalah tafsir riwai atau tafsir bil ma'thur, karena di sanalah terdapat sumber-sumber yang otentik yang menjelaskan bagaimana ayat itu dipahami oleh Rasulullah SAW dan bagaimana ayat itu dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Nah, pertanyaannya adalah apakah tafsir ahkam ini memicu timbulnya perbedaan atau memicu timbulnya khilafiyah? Jawabannya bisa saja memicu timbulnya perbedaan atau memicu timbulnya khilafiyah. Sangat tergantung dari bagaimana sikap si mufassir ketika berhadapan dengan perbedaan pendapat dalam menafsirkan sebuah ayat hukum. Kenapa tafsir Qurtubi menjadi sangat terkenal, Ahkamul Quran karya Imam Al-Qurtubi? Jawabannya adalah karena beliau walaupun seorang yang menganut mazhab Maliki, namun Imam Qurtubi terkenal sebagai seorang imam yang sangat moderat. Beliau selalu bersedia untuk mendiskusikan ide-ide, pendapat-pendapat dari banyak mazhab, dan beliau jarang sekali terlihat fanatik kepada mazhab Imam Malik, mazhab imamnya sendiri. Imam Qurtubi dengan demikian menjadi pada hari ini kita bisa merasakan, kita melihat sendiri bahwa tafsir Qurtubi menjadi tafsir hukum yang paling populer di dunia Islam dibandingkan tafsir-tafsir hukum yang lainnya. Sementara mufassir-mufassir yang lainnya, kenapa mereka kurang populer kitab tafsir ahkamnya? Jawabannya, ketidakpopuleran itu berbanding lurus dengan tingkat kefanatikan mereka terhadap mazhab mereka. Tidak jarang mufassir ahkamul Quran tiba-tiba menolak pendapat yang lain hanya gara-gara berseberangan, bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam mazhab yang dianutnya. Demikian kajian kita pada kesempatan hari ini, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.